Halo, semangat pagi ya. Jumpa lagi dengan saya Budi Santos, masih di channel YouTube Titik Koma Community. Oke, sebelum saya membahas tentang satu hal yang sangat penting saat ini, yaitu tentang the power of landing page, teman-teman boleh subscribe ya Titik Koma Community channel YouTube ini. Kemudian teman-teman boleh share jika teman-teman merasa bermanfaat, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya ketika saya upload video terbaru teman-teman otomatis akan mendapatkan notifikasinya. Oke, setelah kita berbicara tentang the power of digital marketing ya, ada satu hal penting dimana ketika kita berbicara tentang pemasaran secara online, teman-teman membutuhkan yang namanya halaman untuk pendaratan, dimana calon customer kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi tentang produk atau bisnis yang kita tawarkan. Nah, kita akan berbicara dan mengulas tentang landing page ya. Namun sebelum kita mengulas lebih dalam, siapa yang di sini belum memiliki landing page ya, teman-teman harus mulai belajar tentang membangun bisnis digital melalui salah satunya dengan landing page. Nah, kita pelajari dulu tentang pemahaman landing page itu sendiri apa ya. Menurut tulisan saya di sini, landing page adalah halaman dalam website yang didesain khusus dengan mindset marketing. Nah, sebelum memiliki landing page, teman-teman harus memiliki website. Nah, siapa yang belum punya website ya, teman-teman harus punya website dulu. Tapi jangan berpikir hal-hal yang sulit dulu. Jika teman-teman tidak memiliki website, saya ada solusi nanti untuk bagaimana teman-teman bisa memiliki landing page tanpa harus memikirkan tentang hosting ataupun coding ya. Kita akan belajar dengan mudah di sana nanti. Jadi silakan simak video ini sampai selesai. Oke, landing page adalah kunci untuk meningkatkan penjualan ya. Mungkin dari beberapa teman, di antara teman-teman semua berpikiran bahwa website itu lebih penting daripada landing page. Tidak salah ya. Namun begini, ketika teman-teman punya website, di dalamnya pasti akan membutuhkan namanya landing page ya. Jadi ketika orang Anda arahkan ke sebuah website, belum tentu mereka akan membeli produk yang teman-teman tawarkan atau bisnis yang teman-teman tawarkan. Sementara ketika kita memiliki landing page, sudah otomatis akan lebih banyak potensi untuk kita mendapatkan closing ya. Seperti seorang nelayan ketika menyebarkan jala ataupun pancing ya, semakin banyak jaring yang disebar atau semakin banyak pancing yang disebar, maka semakin banyak peluang untuk mendapatkan ikan. Begitu pula dengan landing page yang seakan-akan adalah jaring atau pancing kita. Jadi semakin banyak landing page yang kita sebar, maka konversi atau penjualan kita peluangnya juga akan semakin besar. Nah, mengapa landing page itu penting? Ya, jadi rata-rata landing page mampu menghasilkan tingkat pembelian sebesar 9,7%. Kemudian bisnis yang membuat 10 hingga 15 landing page mampu menjaring 55% lebih banyak leads atau calon konsumen. Dengan target yang jelas dan testing secara berkala, landing page mampu mendorong penjualan hingga lebih dari 300%. Coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman dalam menjalankan bisnis digital secara digital, maka tanpa adanya landing page, yang terjadi adalah penjualan yang sangat minim. Nah, ada beberapa fungsi yang menjadi fungsi utama landing page ya. Yang pertama adalah menarik konsumen potensial atau yang disebut dengan leads. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan penjualan. Oke, nanti kita akan bahas semuanya, bahkan kita akan praktekkan. Leads itu apa? Leads itu adalah orang yang sudah terindikasi dengan produk ataupun layanan dari perusahaan Anda, baik itu karena cara Anda memasarkannya ataupun karena kualitas dari produk atau layanan Anda. Jadi kalau ngomongin lead generation atau
landing page yang berguna untuk menarik orang yang potensial untuk membeli produk atau bisnis kita, maka kita wajib membuat yang namanya lead generation. Nah, satu lagi ada yang disebut click throughs, yaitu halaman yang memang difokuskan untuk penjualan ya. Nah, lead generation ini fungsinya apa? Fungsinya adalah mengumpulkan informasi kontak calon konsumen. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjalin hubungan jangka panjang dengan mereka. Nah, ini biasanya melalui email atau nomor WhatsApp. Contoh ya. Contoh penggunaannya di sini adalah mengajak calon konsumen untuk mendaftar gratis sebelum download ebook. Kemudian mengajak calon konsumen untuk mendaftar sebelum mendapatkan akses webinar. Ya, jadi ada semacam contohnya ebook yang kita bagikan secara gratis atau undangan seminar secara gratis. Namun di sana mereka harus memasukkan data terlebih dahulu, biasanya nama, nomor WhatsApp, kemudian email, itu yang paling penting. Mungkin teman-teman bisa menambahkan kota, tanggal lahir dan sebagainya. Nah, ini contoh leads generation. Nah, nanti ketika teman-teman sudah punya database ini, maka teman-teman sewaktu-waktu bisa menawarkan bisnis teman-teman ataupun produk teman-teman melalui data tersebut. Itu ya fungsinya lead generation. Oke, nah yang kedua adalah click throughs. Ini mengarahkan calon konsumen untuk melakukan pembelian ya. Jadi sering kali kita melihat di website itu halaman penawaran, kemudian ada yang namanya click to action ya. Biasanya tombol order di sini, kemudian beli sekarang dan sebagainya. Nah, ini cocok untuk Anda yang sedang ingin mendorong penjualan. Nah, contohnya menawarkan calon konsumen untuk membeli produk atau layanan, kemudian menawarkan calon konsumen untuk mencoba produk atau layanan free trial ya. Ini fungsinya landing page teman-teman ya. Nah, membuat landing page yang menarik dan efektif ini yang paling penting. Oke. Jadi sebelum nanti kita membahas detail tentang cara membuat landing page, silakan teman-teman pahami dulu tipsnya bagaimana membuat landing page yang menarik dan efektif. Yang menarik itu tampilannya bagus, kemudian efektif adalah sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, kenali siapa dulu nih target konsumennya teman-teman nih ya. Jadi usahakan landing page-nya ini sesuai target market atau sasaran bisnisnya teman-teman ya. Jadi harus tahu ke siapa harus dibagikan. Itu kalau kita berbicara tentang target market melalui landing page. Kemudian biasanya kalau kita membutuhkan database itu ada kolom-kolom yang harus diisi. Nah, diusahakan dikurangi jumlah kolom di form itu ya. Jadi yang kita butuhkan apa aja. Yang paling penting itu adalah nama, kemudian nomor WA dan email. Itu biasanya yang paling banyak kita butuhkan. Nah, untuk sementara yang lain-lain boleh kita abaikan dulu, umur, alamat dan sebagainya. Nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan nomor WhatsApp dan nama, kita akan lebih enak menyapa kemudian menanyakan hal-hal yang lainnya. Oke. Nah, ini tips yang kedua, yaitu kurangi jumlah kolom di form ya. Kemudian yang ketiga, gunakan white space. White space itu misalkan ada ruang antara tulisan dengan informasi selanjutnya, itu supaya kesannya membuat landing page ini lebih rapi itu ya. Jadi jarak antar komponen landing page itu teman-teman harus atur sehingga kelihatan rapi. Nah, di antara tips yang ketiga ini sebenarnya lebih mengarah kepada visual, yaitu bagaimana orang membaca kemudian merasa nyaman di sana sehingga dapat mendorong pengunjung ini untuk fokus ke informasi yang penting yang kita sampaikan. Itu fungsinya ya. Jadi kelihatan rapi,
eye-catching gitu ya, kemudian orang dapat fokus ketika membaca landing page kita. Tips yang berikutnya, kalau teman-teman untuk dapat upgrade lebih detail lagi, nanti teman-teman bisa praktekkan search engine optimization ya. Jadi teman-teman bisa mengundang traffic ke landing page ini melalui SEO ya, dengan cara berbayar tentunya ya, ketika kita melakukan search engine optimization ini. Nah, ini nanti berikutnya kita akan pelajari. Nah, sekarang bagaimana kita membuat landing page yang mudah dan murah. Oke, tentunya ketika kita berbicara landing page, seperti yang saya bahas di depan tadi, kita perlu yang namanya hosting. Nah, kemudian kita juga perlu yang namanya coding ya, paham namanya coding. Nah, tapi di sini saya akan memberikan kepada teman-teman tips dan trik bagaimana kita bisa membuat landing page mudah dan murah tanpa perlu sewa dan hosting. Bahkan teman-teman tidak harus paham coding ya, jadi teman-teman bisa membuat landing page itu menarik, kemudian tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Oke, nantikan di video berikutnya untuk cara mudah dan murah membuat landing page tanpa perlu sewa hosting dan paham coding. Jangan lupa di subscribe dan kemudian teman-teman nyalakan lonceng, sehingga ketika saya posting video berikutnya teman-teman sudah bisa mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, sukses untuk Anda, sukses untuk kita semua.